Al-Iqrar Ustaz Iyyatul Hafiz Ghazali Musyaddiq kepadanya. Waktu dan kami persilahkan sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim wa an-naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wal hatha 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa ad-du'a'i ila al-huda wa ad-dalala ila al-khair ibtigha'a wajhillah wa ridahu wa qurbih wa thawabih. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبديا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin wal hadirat segenap jamaah Majlis Ilmu Masjid Jami' Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah di malam hari ini, malam kedua di bulan Dzulqa'dah 12 Juni 2021. Kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majlis ilmu setelah libur kurang lebih 2 bulan. Kurang lebih ya. Jadi mulai awal Ramadan sampai akhir Syawal, 2 bulan benar. Ya. Dan juga di malam hari ini sedikit berbeda, yang harusnya kemarin malam Sabtu. Cuma berhubung setiap malam Sabtu kedua kami juga mengadakan acara khatmul Quran di tempat orang tua kami, di mertua kami, maka setiap minggu kedua diundur menjadi hari Sabtu malam Ahad. Tapi untuk minggu-minggu lainnya tetap di hari Jumat malam Sabtu ya. Kajian kita di malam ini masih dalam kajian tafsir dengan kitab Tafsirul Jalalain ya, yang mana terakhir kita membahas surah Al-Maidah ayat keempat. Surah Al-Maidah ayat keempat ini membahas tentang hukum hewan hasil buruan hewan kita. Kita ngirim hewan untuk berburu, ketangkap boleh gak dimakan? Itu yang Allah terangkan. Kita ulang sedikit biar nyambung. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Qala Allah taala bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza uhilla lahum قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad, kata Allah. Madza uhilla lahum, apa yang dihalalkan bagi mereka, ai minat ta'am, berupa makanan. Nah ya, ini para sahabat nanya
tentang hasil hewan yang didapatkan dari hewan buruan. Gimana, boleh enggak? Apa yang dihalalkan bagi mereka? Kata Allah, "Qul uhilla lakumut thayyibat." Secara umum pertanyaannya, makanan apa aja yang boleh ya Rasulullah? Kata Allah, "Qul," katakan kepada mereka, "Uhilla lakumut thayyibat." Dihalalkan bagi kalian at-thayyibat, hal-hal yang baik, makanan-makanan yang baik, al-mustaladzat, makanan yang dianggap lezat, nikmat, ya. Tapi ingat, selama halal, halalan thayyiba, ya. Kalau halal baik, boleh apa aja, silahkan, ya. Walaupun makanan jenis baru, iya halal. Dulu yang lumayan ekstrim itu pernah dapat potongan video, ada diciptakan daging babi rekayasa. Jadi sebenarnya bukan daging babi, tapi dari tumbuhan, gitu ya. Tumbuhan yang ditanam terus diolah, dibikin rasanya itu persis seperti daging babi. Coba tuh, ya. Itu halal apa enggak tuh Ustaz? Ya selama bukan daging babi ya halal. Walaupun bentuknya dipotong kayak daging babi, rasanya pun kata orang bule yang biasa makan daging babi, sama persis kayak babi, cuma bukan babi itu. Kayak tempe diolah gitu, terus rasanya kayak daging babi, ya tetap aja tempe. Selama tidak ada barang-barang yang haram di situ, halal, ya nggak masalah. Nah kemudian yang baik-baik itu halal, juga yang baik juga wa ma 'allamtum minal jawarih, ya. Dan sesuatu, ya, atau buruan, ya, 'allamtum yang kalian ajarkan minal jawarih, dari hewan-hewan yang bisa menangkap. Jawarih itu bisa melukai, ya. Berupa apa hewan yang bisa melukai, bisa menangkap, menyergap? Minal kilab wassiba' wat-thair, baik berupa anjing, wassiba' hewan buas, binatang buas, wat-thair dan burung. Jadi ini hewan-hewan ini biasa digunakan oleh orang-orang Arab untuk berburu. Berburu pertama menggunakan anjing, orang kita pun pakai nih. Ya, apalagi yang di Padang, daerah-daerah kebun-kebun itu, ya, dia punya anjing untuk berburu babi hutan. Karena kalau kita ngejar, repot kita ngejar. Ya, larinya kalah cepet. Kirim aja anjing. Ya, anjing yang udah terlatih tapi, ya. Wa ma 'allamtum minal jawarih, dan apa yang sudah kalian ajarkan minal jawarih berupa hewan-hewan buru, hewan-hewan penyerang seperti anjing. Wassiba' hewan buas. Di Arab itu terkenal juga kalau mau berburu pakai macan tutul, citah. Karena citah terkenal larinya paling cepat. Ya, citah itu lebih cepat, paling cepat di antara hewan-hewan yang sejenisnya. Singa, macan, harimau, lebih cepat itu citah. Jago lari itu citah. Ya. Nah, ini citah ini digunakan untuk berburu karena larinya cepat, tapi dilatih dulu, ya, dilatih dulu. Wat-thair dan burung, nah, burung elang biasanya. Bahkan itu kemarin, ya, Raja Emirat ngasih hadiah ke Erdogan atau enggak, ke Bapak Presiden Rusia ketika berkunjung, itu burung elang, burung mahal, mungkin bisa ratusan juta kali itu burung terlatih buat berburu. Jadi kalau misalnya berburu kelinci gitu ya, itu kata kelinci udah depan itu jauh nih, apa dilepasnya tuh burung, terbang dia tuh, nangkap tuh kelinci, gitu, ya, diem. Nah kita tinggal nyamperin dah. Nah itu bisa tuh. Boleh nggak tuh hewan yang hasil buruan hewan yang kita kirim itu juga halal kata Allah. Ya, mukallibina, yang mereka itu sudah terlatih, nggak dilatih dulu. Ya, jadi ada caranya ngelatih, saya juga nggak ngerti gimana cara ngelatihnya. Cuma orang yang ngerti itu tahu gimana cara ngelatih hewan. Kalau terlatih itu gini, ntar di belakang tuh ada keterangan. Kalau terlatih itu dia kalau disuruh pergi kejar, ngejar. Kalau suruh berhenti. Ya. Kalau suruh tangkap aja, tangkap, jangan dimakan maksudnya. Tangkap doang, tangkap aja, nggak bakal digigit, paling gigit buat nahan doang. Itu terlatih namanya tuh. Ada hewan yang kita suruh jalan, diam aja dia. Ya. Begitu kabur, diam, tetap aja kabur. Nah, itu nggak terlatih namanya, ini terlatih. Ya. Apalagi anjing itu, ya, lebih mudah jinak kepada manusia dibanding hewan lainnya, itu anjing. Dan lebih setia anjing itu dibanding hewan peliharaan lain. Kucing kalah setia sama anjing. Anjing itu setia, ya.
Luar biasa anjing itu. Ada dalam kitab, salah satu kitab para ulama itu diterangkan tentang keistimewaan atau sifat-sifat baiknya anjing. Ya, di antara sifat baiknya anjing, anjing itu loyal kepada sayyidnya, kepada tuannya, loyal, ya, setia, gitu. Nah, kita sebagai hamba Allah harusnya lebih dari anjing, setia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nggak pindah-pindah. Ya, apa yang Allah suruh, iya aja. Anjing begitu, iya aja. Sudah dilempar frisbee, kejar. Tangkap sama dia, lempar bola kejar sama dia, ya. Padahal kalau kita pikir-pikir ngapain, ya, disuruh gitu, mau dia tuh anjing, ya. Hewan yang sudah dilatih, ya. Kemudian arsal tahu ala sayd, yang kamu lepas atau kamu kirim untuk mengejar hewan buruan. Tu'allimunahunna, yang mana kalian sudah mengajarkan mereka, melatih mereka, mimma 'allamtum, dari ilmu yang kalian pelajari, dari yang telah kalian diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari pengetahuan yang Allah telah ajarkan pada kalian. Jadi manusia itu Allah kasih kelebihan bisa ngelatih binatang, ya. Dan itu mungkin bedanya masing-masing. Bahkan di YouTube itu ada orang yang kesehariannya itu sama singa, sama harimau bercanda gitu, peluk-pelukan. Ya Allah, saya kadang rada ngiri gitu, asik juga nih bisa main sama singa, sama harimau. Lah kita boro-boro terekam sama dia, masya Allah bercanda-bercanda, main tampar-tamparan, main berenang bareng-bareng, masya Allah. Orang bule, orang non muslim. Jadi ada orang yang Allah kasih keistimewaan bisa ngelatih hewan supaya bisa nurut sama kita, ya. Itu kata Allah, mimma 'allamakumullah, hewan-hewan yang telah kalian ajarkan kepada mereka, pengetahuan yang Allah telah ajarkan pada kalian. Ya, apa yang Allah ajarkan? Tata cara berburu, min adabis sayd, dari adab-adab berburu. Jadi ada caranya tuh. Jadi nggak sembarangan ngirim hewan yang bisa dipakai berburu, nggak sembarangan. Nah, kata Allah, kalau sudah tertangkap itu hewan, fakulu mimma amsakna alaikum, fakulu, maka silahkan kalian makan, mimma, dari hewan buruan, amsakna, yang telah mereka tahan. Hewan, kita sudah ngirim hewan anjing tadi, terus ditangkap sama tuh anjing, ya. Mereka sudah menangkap, alaikum, untuk kalian, ya. Nah, ini kalimatnya sudah menangkap. Nah, artinya menangkap di sini artinya tidak dimakan. Kayak ini terkhilaf para ulama ini, ya. Di sini dikatakan, yang dikatakan sudah terlatih itu yang hewan ini apabila idza arsaltahu, ya, wa alamatuha antarsilu idza arsalta, kalau kalian lepas untuk mengejar, dia bakal ngejar. Tuh tandanya hewan terlatih. Ya, wa tanzajiru idza zajarta, dan akan berhenti kalau kalian larang. Stop. Kejar. Nah, itu terlatih namanya itu. Ya. Enggak ngejar sendiri, enggak stop sendiri, kagak. Terlatih benar-benar. Jadi ada kode-kodenya, ya. Bahkan di video-video hewan itu kalau hewan terlatih enak lihatnya. Sit, duduk. Ya. kabur itu enak banget, ya, nggak ngelawan gitu. Nah, itu hewan terlatih. Kalau dikirim dia ngejar, kalau suruh berhenti dia berhenti. Ya, kemudian watumsikat soida wala takul minhu. Dan hewan terlatih itu dia tumsik, dia menangkap hewan buruan, wala takul minhu, dan nggak dimakan, ditangkap doang. Ya, jadi anjing yang kita lepas itu misalnya ngejar, atau elang yang kita lepas ngejar kelinci, ya, begitu kelinci itu ketangkap sama dia, cengkrem, nggak dimakan, ditahan aja sampai pemilik elang tadi datang, udah baru dilepasin sama dia. Nah, itu terlatih namanya itu. Jadi ada 4 kategori hewan terlatih. Kalau dikirim dia nyerang, disuruh berhenti dia berhenti, disuruh kemudian ketika nangkap hewannya ditahan doang, nggak dimakan. 4. Ya, nah ini kalau memenuhi syarat maka hewan buruannya halal untuk dimakan. Ya, tapi kalau seandainya hewan itu begitu nangkap kelinci dimakan sama dia sebagian, ya, sisanya masih ada, boleh nggak? Menurut mazhab Syafi'i nggak boleh. Ya, mazhab Syafi'i bilang nggak boleh, karena syaratnya itu, ya, cuma Allah bilang mimma amsakna, yang ditahan sama mereka, ditangkap, bukan dimakan. Kalau udah dimakan nggak boleh. Tapi kata Imam Malik nggak, walaupun udah dimakan masih boleh. Gitu. Walaupun sudah dimakan, beda pendapat. Padahal guru sama murid ini. Imam Syafi'i muridnya, Imam Malik gurunya. Gurunya bilang walaupun udah dimakan masih boleh.
Imam Syafi'i enggak, ayatnya jelas mimma amsakna, ya, enggak boleh dimakan, cuma ditangkap doang, ya. Tapi kalau didapatkan masih hidup, nah, tadi kan kalau didapatkan sudah mati, ketangkep, ya mati, ya, karena dicengkrem apa segala macam. Tapi kalau masih hidup gimana? Maka wajib dipotong atau disembelih, gitu ya. Ini ceritanya kalau sudah mati ini hewannya buruan tadi, boleh nggak dimakan? Kalau memenuhi syarat 4 tadi, ya silakan dimakan kata Imam Syafi'i. Ya, tadi kata Imam Malik syaratnya cuma 3. Tapi ini kalau sudah mati, kalau didapatkan masih hidup, wah ini kelinci masih hidup nih, potong, nggak boleh langsung makan, potong dulu, gitu ya. Ya maklum sebagaimana hewan lainnya, ya. Nah ini kemudian kata Allah, wadhkuru smallahi alaihi, wadhkuru smallahi alaihi. Ini di hadisnya juga dikatakan kama fi hadis as-sahihain wa fihi anna sayda sahmi idza ursila wa dzukira smullahi alaihi ka saydil muallim minal jawarih. Nah, bagaimana hukum panah atau lembing yang dilempar ke hewan buruan? Kan ada orang berburu pakai anak panah. Tuh, ya. Nah, itu gimana tuh Ustaz? Kalau begitu kena, ya, berburu kijang. Kena tuh kijang. Mati. Boleh nggak dimakan? Ya, ini katanya mufasir di sini. Ini pun hukumnya sama seperti melepas hewan terlatih. Ya, kalau ente begitu ngelepas, katanya menyebut nama Allah, Bismillah. Itu sama seperti kalian mengirim anjing yang sudah terlatih atau burung yang sudah terlatih. Boleh dimakan, gitu ya. Baik. Kemudian. Nah, katanya di sini wa dzukira smullahi alaih. Ini kan tadi dikatakan kalau menyebut nama Allah ketika melempar lembing atau melempar anak panah, melepas anak panah. Apakah disyaratkan baca bismillah? Ya, kata Imam Syafi'i sunnah saja. Enggak wajib. Jadi kalau yang berburu itu orang Islam walaupun enggak pakai bismillah kena, boleh. Tapi kata Imam Malik wajib, ya, harus nyebutin bismillah. Sama seperti kita misalnya nyembelih hewan kurban, wajib nggak baca bismillah? Wajib, itu sunnah doang tuh. Kita muslim nyembelih, sunnah baca bismillah. Bismillah, tapi nggak pakai Rahmanir-Rahim. Bismillah, ya, potong. Itu sunnah. Nggak baca bismillah, sah nggak? Sah, halal. Tapi sunnahnya baca bismillah. Ya, tapi kalau masalah berburu sama, Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Imam Malik wajib baca bismillah. Jadi lebih aman baca bismillah. Nah, besok nih yang motong hewan kurban biasain baca bismillah supaya sah sembelihannya menurut semua ulama, gitu ya. Nah, bagaimana dengan senjata? Nah, berburu dengan senjata. Ini juga beda pendapat, ya. Bil bunduk dengan senjata. Ini sah apa enggak? Boleh enggak kita makan? Ya. Ini dikatakan di sini ulhiqa malikun bisahmi ma suyida bi bundukir rasos. Ya. Kata Imam Syafi'i, kita Imam Malik, kalau orang berburu dengan senjata, senapan, ceder, ya, kena mati, gimana hukumnya? Kata Imam Malik sama seperti berburu dengan anak panah atau lembing, sah, boleh dimakan. Tapi Imam Syafi'i enggak. Ya, Imam Syafi'i mengatakan enggak sah. Kenapa? Karena bunduk itu, peluru itu bukan benda tajam seperti anak panah. Dia tumpul. Nah, kalau tumpul itu seperti dipukul. Beda dengan anak panah atau anak lembing atau cakaran kuku hewan yang terlatih. Itu seperti pisau tajam. Kalau peluru nggak tajam, dia tumpul. Gitu. Itu khilaf antara murid dan guru Imam Syafi'i. Kalau kita mengatakan madhab kita nggak sah kalau pakai senjata peluru. Apalagi peluru yang model kayak kita nembak burung itu tuh, burung gereja yang bundar gitu tuh. Nah, itu peluru kan bundar, enggak, itu kayak batu, sama aja kayak gambar batu gitu, ya. Cuma nggak tahu apakah ada pembahasan bagaimana kalau pelurunya peluru tajam. Kan sekarang peluru ujungnya tajam. Apakah nggak boleh juga mazhab kita? Kan alasannya harus yang seperti benda tajam gitu ya. Apakah sama disamakan? Wallahu a'lam. Apakah dibahas sekarang ini? Harusnya dibahas tuh harusnya, ya. Karena ada peluru yang tumpul atau ada peluru yang tajam. Tajam benar-benar kayak pisau, ya, ujungnya tajam gitu, lancip. Nah, apakah sama atau enggak? Wallahu a'lam. Tapi kalau mazhab Malik sama seperti melempar lembing atau anak panah. Ya. Wadhkuru smallahi alaihi wattaqullah, dan sebutlah nama Allah alaihi
ai inda irsali, ketika kalian melepas hewan peliharaan kalian untuk berburu. Wattaqullah, dan takwalah kalian kepada Allah. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah adalah zat yang sangat cepat menghisab hambanya. Allah dalam menghisab hambanya cepat banget. Bahkan dalam satu riwayat itu dikatakan Allah hanya membutuhkan waktu setengah hari, ya. Warada annahu yuhasibul khalqa fi qadri nisfi yaumin min ayyamid dunya. Setengah hari dari hari dunia, hitungan dunia. Nah, kalau satu hari kan, sehari itu kan kalau hitungan siang dari mulai subuh sampai maghrib, taruh ada 12 jam. Berarti cuma 6 jam dalam menghisab hambanya. Masya Allah, ya. Ini cepat banget. Tapi di hadis lain ada riwayat juga yang mengatakan orang kaya itu hisabnya lama. Ya. Berapa jarak masuk orang kaya ke surga dibandingkan orang miskin? 500 tahun. Lama banget. Ya. Mungkin antrinya lama kali antri surga. Itu. Wallahu a'lam gimana menggabungkan dua hadis seperti ini, ya. Dalam satu riwayat Allah sangat cepat menghisab hambanya, tapi dalam riwayat lain orang kaya hisabnya lama. Ya, jarak antara masuknya orang miskin dengan orang fakir ke surga perjalanan 500 tahun. Insyaallah, ya. Jadi kira-kira antum pengen jadi orang miskin atau jadi orang kaya? Hah? Ayo, takut bilang miskin tapi miskin beneran. Kaya surganya lama. Masalah ini, ya. Pikirlah enakan miskin atau kaya. Masing-masing ada pilihannya, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma uhilla lakumut thayyibat." Hari ini maksud hari yang mana Ustaz? Katanya sebagian bisa berarti yang dimaksud ini hari Arafah. Ya, seperti ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, gitu ya. Hari ini kami sempurnakan bagi kalian agama kalian. Nah, ini ayat ini menurut sebagian ulama tafsir kemungkinan sama seperti ayat di hari Arafah. Al-yauma uhilla lakumut thayyibat. Ada juga yang menafsirkan kemungkinan juga ini maksudnya al-yauma adalah hari ini, hari ketika ayat ini turun. Ya kapan aja, mungkin hari ketika ayat itu turun. Gitu ya, enggak harus di hari Arafah. Ada yang mengatakan al-yauma uhilla lakum ay al-murad bihi az-zaman mutlaqan. Ya hari, pokoknya hari itu, hari apa? Pokoknya hari aja, gitu ya. Jadi ada 3 macam penafsiran, pokoknya hari di mana uhilla dihalalkan lakumut thayyibat bagi kalian makanan-makanan yang baik. Ya, al-yauma hari ini uhilla dihalalkan bagi kalian makanan-makanan yang baik, ya. Semua yang baik, yang halal boleh. Pokoknya baik aja. Berarti kalau tidak baik enggak boleh. Jadi haram. Contoh misalnya, bagi orang yang normal enggak punya penyakit apa-apa, minum teh manis boleh enggak? Boleh, ya. Tapi bagi orang yang punya penyakit diabetes kronis, ya, mau berani-berani minum teh manis, kata dokter jangan Pak, darah bisa naik gulanya, bisa ya pecah pembuluh darah. Bodoh amat haram jadinya itu. Ya, yang tadinya halal teh manis gara-gara nekat bahaya bagi diri dia dipaksa terus, haram, dosa itu. Sama seperti orang puasa kalau punya penyakit kan boleh nggak puasa. Ya. Ini ada orang kata dokter, Pak, Bapak jangan puasa, penyakit Bapak ini nggak kuat. Kalau Bapak maksain puasa, ini bisa rusak fungsi ginjalnya, ususnya, Bapak bisa meninggal dunia. Ah, bodoh amat, puasa aja. Ini begitu puasa begini malah bukan bagus, malah jadi haram hukumnya. Ya, nggak boleh puasa itu. Saya punya teman itu dia setiap 2 jam tuh harus ngemil. Dia punya penyakit mah kronis. Kalau nggak ngemil apa aja, mau keripik, mau roti apa, pokoknya ada yang masuk. Kalau nggak masuk itu langsung sakit pokoknya. Dan luar biasa sakit, bisa sampai diopname. Nah ini modal begini gimana puasa nggak? Ya nggak bisa puasa. Ramadan nggak bisa, boleh puasa nggak boleh, nyakitin diri nggak boleh. Jadi gimana? Ya udah bayar fidyah aja. Nggak ada harapan sembuh. Termasuk yang nggak boleh tidak puasa, bahkan wajib nggak puasa orang yang penyakitnya bisa berbahaya kalau dia puasa, dan silahkan bayar fidyah aja. Nah itu ya. Nah, baik. Jadi kalau baik silahkan, kalau nggak baik jangan. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amul ladzina utul kitab, dan makanan orang-orang utul kitab yang diberikan Alkitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanan di sini maksudnya ai dzabaihul yahud wan nasara, hewan sembelihan orang Yahudi dan Nasrani.
Boleh nggak Ustadz kita makan hewan yang disembelih oleh orang Yahudi dan Nasrani? Kata Allah, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillun lakum, halal bagi kalian. Ini yang tapi ahli kitab beneran ya. Nah, ahli kitab itu yang gimana Ustadz? Yang beriman kepada Nabi Musa dengan Tauratnya di zaman beliau, terus keturunannya, ya, sampai datangnya Nabi Isa, dan beriman kepada Nabi Isa, yang orang-orang kaum Nabi Isa ini, ya, ketika Nabi Isa masih hidup, ya, dengan ajaran yang benar sampai keturunannya. Nah, kalau setelah taghyir, setelah perubahan, ada perubahan, Injil yang sudah nggak asli, Taurat yang sudah nggak asli, terus dia baru ngikut agama Yahudi dan Nasrani, maka ini tidak dikatakan ahli kitab. Makanya orang-orang kita, orang Kristen, baik Protestan, ya, Katolik, Ortodok, yang di Indonesia nih, yang masuk Kristennya itu karena jajahan Portugis, jajahan Belanda, lalu dia kena misi kristenisasi, akhirnya masuk Kristen. Ini apakah ahli kitab? Bukan itu. Bukan ahli kitab. Ahli kitab zamannya Nabi Musa dan keturunannya, ya, yang ikut Taurat, ya, ya, Nasrani yang agama Nabi Isa dan keturunannya, yang ikut sama Nabi Isa, itu pun yang beriman sama Nabi Isa. Kalau yang kafir enggak. Orang-orang Yahudi, Nasrani, Israel tuh, Israel, keturunan Israel itu mah ahli kitab tuh, ya. Orang-orang Nasrani, sebenarnya Yahudi Nasrani sama-sama Bani Israel. Yahudi Nasrani itu sama-sama Bani Israel, cuma pecah, ya, pecah. Mereka pecah jadi dua, ada yang Yahudi, ada yang Nasrani. Nah, ini yang keturunan mereka itu ahli kitab. Kalau seandainya mereka menyembelih hewan, ya, tapi dengan syarat, kata para ulama, menyembelih hewan menyebut nama Allah atau tidak menyebutkan, syaratnya tidak menyebutkan nama selain Allah. Kalau misalnya dia nyebut Bismillah wasmi siapa, berhala siapa, itu nggak boleh. Ya, cuma kalau mereka cuma bilang Bismillah saja, itu boleh. Kenapa? Karena sebenarnya ajaran mereka aslinya sama seperti ajaran kita, ya, tauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh. Orang Yahudi dan Nasrani makanannya halal. Cuma bukan yang sekarang, ingat ya. Kalau kita punya tetangga Kristen misalnya, terus dia ngasih kita makanan ayam atau kambing, sembelihan dia nih, ya. Ini gimana Ustaz, makan aja? Jangan. Ya. Kalau dia nyembelih sendiri nggak boleh, jangan. Kecuali dibeli di pasar, belinya sama Haji Malik, dia yang masak. Nah, kita dikasih, beli di mana kambing? Haji Malik, langganan saya. Blok A, Haji Malik yang nyembelih, Haji Malik, halal. Dan itu pun dengan syarat makanannya tidak bercampur sama zat-zat yang haram. Karena kita khawatir kalau kita punya tetangga non muslim, dia kan kadang makanannya ada yang halal, ada yang haram. Dia kadang makan daging babi, walaupun ketika ngasih kita nggak daging babi, daging ayam, daging kambing. Cuma kan itu panci sama, penggorengannya sama, ya, masih ada bekas minyak babi, bekas masak babi, kena najis, mukhalladhah. Dia nggak ngerti cara nyucinya yang benar dalam syariat, bukan Islam. Nah, najisnya ngumpul, kita makan makanan dia, jangan dah, ya. Jadi kalau mereka ngasih kayak misalnya coklat, permen, nggak apa-apa. Cuma kalau udah makanan, kasih aja sama orang Kristen lagi, tetangga yang lain Kristen, ini buat ente, gitu. Kasih dia aja, lebih aman, ya, daripada kita makan nggak jelas, ya. Karena mereka juga bukan ahli kitab. Karena ahli kitab itu orang Kristen sekarang. Makanya kan sekarang jaringan Islam liberal itu pahamnya itu orang Kristen, ya itu ahli kitab. Ya nggak semuanya. Kita lihat di kitab Minhajul Talibin Imam Nawawi, pengertian ahli kitab nggak serta merta yang agamanya Kristen, enggak. Nggak serta merta yang agamanya Yahudi, ada syarat-syaratnya. Jadi kita boleh makan makanan mereka kalau mereka benar-benar ahli kitab. Ini yang sekarang lagi nyerang saudara kita di Palestina, orang-orang Israel, itu ahli kitab tuh, ya. Ahli kitab, orang-orang Bani Israel tuh. Makanya negara Israel, ya. Sebenarnya Israel, ya, jadi Israel. Nah, ini makanan mereka, kalau mereka nyembelih hewan halal nggak? Halal, kata Allah. Wa ta'amukum, dan makanan kalian, sembelihan kalian, hillul lahum, halal juga bagi mereka. Kalau kita korban atau kita motong hewan, nggak usah korban dah. Kalau nggak korban nggak boleh bagi orang kafir. Kita yang motong hewan nih, tangga kita, ya, ada ahli kitab, habis kita masak atau masih mentah kita bagi dia, boleh nggak dia makan makanan kita? Boleh. Makan sembelihan kita boleh, ya. Karena sebenarnya ajarannya sama, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaran sebenarnya begitu, ya. Wal muhsanatu minal mu'minat, wal muhsanat, dan wanita-wanita yang menjaga diri, yang menjaga diri dari maksiat, yang menjaga diri dari kesucian dirinya, minal mu'minat, berupa wanita-wanita yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, wal muhsanat,
dan juga wanita-wanita yang menjaga diri, menjaga muhsanat sini menjaga diri dari perbuatan maksiat, atau al-harair, arti muhsanat bisa berarti menjaga diri dari maksiat, atau al-harair wanita-wanita merdeka, ya, yang bukan budak. Minal ladzina utul kitaba, dari termasuk orang-orang yang diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, min qablikum, sebelum kalian. Ini gimana maksudnya? Ai hillun lakum an tankihuhunna, halal bagi kalian menikahi mereka. Nah, ini dia. Masalah pernikahan itu, orang Islam, muslim, laki-laki itu boleh nikah yang pertama dengan wanita-wanita yang beriman juga. Jadi kita boleh nikah, ya, sesama muslimah. Muslim dengan muslimah boleh, ya. Merdeka, orang yang merdeka. Usahakan kita nikah sama wanita merdeka, bukan budak. Nah, sekarang udah gak ada berbudakan, hampir gak ada. Jadi rata-rata merdeka. Cuma dalam mazhab Imam Syafi'i itu ada ininya tuh, ada kufunya, ya. Orang yang termasuk ahlul bait sadah, ya, nasabnya menyambung ke Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dari jalur laki, ya, para habaib itu, syarifah itu tidak sekufu kecuali nikah sama ahlul bait. Jadi syarifah, keturunan habaib perempuan itu nggak boleh nikah di mazhab Syafi'i ini, nggak sah nikahnya kecuali dengan sesama ahlul bait, sama syarif atau sayyid atau habib. Bisa nggak sah nikah dengan selain sayyid? Bisa, dengan syarat apa? Dengan syarat wali dan perempuannya yang akan menikah tadi mau isqatul kafa'ah, menurunkan derajatnya, menurunkan kufunya. Jadi kalau ridho, misalnya gini, ya, Pepen kenalan sama perempuan, misalnya Fatimah Al-Jufri, misalnya gitu. Demen nih, dia demen sama Pepen demen sama dia, terus ngajak nikah. Wah, kata bapaknya, maaf Pen, nggak bisa. Emang apa? Oh nggak, alnya apa? Al Betawi. Ah, nggak masuk Pen. Nih harus yang habaib, ya, nggak bisa nih, nggak sekufu namanya. Kecuali bapaknya bilang, kalau saya sih ya gimana anak saya dah, mau sama Pepen, ya saya udah cinta sama dia, ya udah kalau kamu mau saya bapak nikahin, itu boleh tuh, ya, baru sah tuh dalam mazhab kita Imam Syafi'i, karena kita sama mereka nggak sekufu, nggak sederajat, ya. Kenapa begitu kata para ulama? Karena kalau kita sama mereka ada sedikit dari isa'atul adab, kurang ajar sama Rasulullah SAW, ya. Kenapa kurang ajar? Karena kita memutus nasab beliau yang tadinya dia keturunan Rasulullah nasabnya, karena kalau nasab itu kan dari segi syariat ke laki, ke bapak. Kalau nikah sama laki-laki yang bukan habib, bukan sayyid, maka ntar anak-anaknya bukan sayyid lagi. Ibunya Al-Jufri, Fatimah Al-Jufri misalnya, bapaknya Luqman Effendi Al-Batawi. Ntar begitu lahir anak namanya Muhammad Al-Batawi, nggak boleh Al-Jufri. Bahkan bapaknya Al-Batawi gitu. Nah, ini mutus nasab Rasulullah itu kata para ulama termasuk qillatul adab, kurang ajar. Gitu ya. Jadi kalau syarifah nikah sebaiknya sama syarif atau sayyid. Jadi kalau bagi kita nih nggak usah ngayal dah nikah sama Ipeh, ya. Dia cari yang lain aja yang cakep-cakep, ya. Arab lain gimana Ustaz? Nah, kalau Arab, ya, sama syarifah, ingat juga nggak sekufu, ya. Jangan kita bukan Arab. Selain orang Arab namanya ajam. Syarifah hanya sekufu sama syarif atau sayyid, sama habib. Nah, Arab posisinya di bawah ahlul bait. Arab, ya, nggak boleh nikah sama syarifah walaupun sama-sama Arab, ya. Tapi dia boleh nikah ke sesama Arab, ya, atau orang yang ajam. Misalnya saya laki-laki, saya orang Arab nih. Misalnya marganya saya Al-Khatib, Ali Khatib. Itu Ali Khatib bukan sayyid, masyayikh, ya, syekh, kiai dah, keturunan ulama gitu. Cuma bukan habib. Saya nggak boleh nikah sama syarifah walaupun saya Arab, walaupun saya keturunan masyayikh, ulama. Saya boleh nikah sama siapa? Sama orang Arab, sesama Arab, siapa apapun marganya, atau kepada orang nikah sama orang ajam, ya. Jadi kalau anak saya perempuan nih, saya punya anak perempuan, marga berarti anak perempuan saya Al-Khatib, ya. Anak saya perempuan, dia nggak boleh dinikahin sama orang selain Arab. Pepen mau nikah sama saya, anak saya orang Arab, Pepen orang Betawi, nggak boleh. Kecuali harus isqatul kafa'ah, kayak tadi itu. Saya ridho, anak saya ridho, silahkan. Nah, ini urutannya begitu. Ahlul bait, Arab, ajam. Ini kalau di mazhab Imam Syafi'i seperti itu. Nah, kita termasuk ajam semua nih. Keturunan bukan Arab. Cuma begini. Kalau ada orang, ya, kayak sekarang bapak saya katanya
kan Bek Jahran. Bek Jahran ini nyambungnya katanya ke Sunan Gunung Jati, konon begitu. Kalau benar dari jalur laki, dari Baba Haji Syahrin ya terus ke atas ke Bek Jahran terus ke Gunung Jati, jalurnya laki, walaupun emaknya orang mana-mana, orang Betawi, orang Cina, orang nggak ngaruh, yang penting bapaknya jalur laki semua nih, nyambung sampai Gunung Jati udah jelas nyambungnya ke Amrul Faqih Muqaddam, nyambungnya ke Sayyidina Husain, nyambung ke Rasulullah SAW. Itu berarti ya kalau benar Kiai Ghazali itu ahlul bait, walaupun Betawi, lahirnya orang Betawi, gayanya nggak ada Arab, hidungnya nggak mancung juga sama nggak ya, walaupun nggak ada Arabnya Ustaz, iya nggak ada Arabnya, tetap aja ahlul bait. Begitu, jadi urut nasab begitu ya, urutan nasab itu pengaruh. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i nggak sembarangan. Kalau memang begitu sebenarnya nanti anak saya nggak boleh nikah sama yang bukan ahli bait gitu harusnya. Cuma karena nggak jelas ya boleh-boleh aja. Nggak jelas, itu katanya doang ya. Sebenarnya kalau benar itu terjaga itu. Ya, para habaib itu ada catatan nasab, ada paspor nasab, tertulis sampai Rasulullah. Bahkan dia bikin syajaratun nasab di rumahnya, ya, dibikin bingkai. Ya, fulan terus ke Rasulullah. Sebenarnya bagusnya begitu. Nah, keturunan para sunan-sunan itu jarang yang menulis nasabnya. Ada sebagian yang masih menulis, ya, tapi kebanyakan nggak nulis, gitu ya. Sebenarnya kita punya nasab yang baik itu bagus, bukan buat sombong-sombongan, ya, tapi buat meniru akhlak beliau, meniru ilmu beliau, ya, mendapatkan keberkahan dari doa-doanya orang-orang tua kita. Nah, jadi kalau Arab, ya, dia senasab sama Arab dan Ajam di bawahnya. Ahlul bait, perempuan ahlul bait nggak boleh nikah kecuali sama-sama ahlul bait. Ya, cuma kalau mazhab Malik sama siapa aja sekufu udah, ada bedanya. Gitu. Ente mau nikah sama Arab, mau nikah sama Cina, nikah sama bule, India boleh, sekufu. Ya, pokoknya selain Arab kalau di mazhab Syafi'i, mau Cina, mau bule, mau Afrika, ya, mau apa aja Indonesia, Asia, itu sekufu semua tuh. Ya, muhdar nanti mau dapat orang India boleh, mau dapat orang Cina silahkan, boleh, bebas. Cuma Arab, nah, pikir-pikir dulu. Ya. Kalau Arab nggak sembarangan, apalagi Syarifah, nah, itu jangan dah, ya. Qalil adab, kata ulama. Habib Salim bilang gitu. Walaupun seandainya perempuannya mau, bapaknya walinya ngizinin, kata Habib Salim, yang bagi anta terkah, baiknya nggak usah. Ya, gimana Ustaz Hafid, mau nggak sama anak saya? Ini Al-Bahar ini, ya nggak apa-apa, kita senang sama antum saya, jangan dah, nggak dah. Ya, tapi cakep bib, ya, sayang ini, Arabnya cakep, mancung, ya. Cari yang lain dah, yang syarifah, ya, jangan yang syarifah gitu ya, selain syarifah. Jadi perempuan wal muhsanatu minal mu'minat, ya, itu perempuan yang beriman sama seperti kita, itu halal kita nikahin. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Begitupun perempuan ahli kitab. Orang-orang Israel tuh boleh kita nikah sama mereka. Dia musuhin kita aja, kita kesel jadinya. Boleh kita nikah sama mereka, tapi tidak sebaliknya. Kalau laki-lakinya ahli kitab, perempuannya muslimah nggak boleh. Itu ya. Yang boleh laki-lakinya muslim, perempuannya ahli kitab. Yahudi atau Nasrani atau Yahudiyah. Kenapa begitu? Karena khawatir pernikahan kalau beda agama, walaupun dibolehkan dalam agama nih, ya, kita nikah sama Yahudiyah, nikah sama Nasraninya, ini makruh sebenarnya. Walaupun halal, sebaiknya jangan. Kenapa? Karena khawatir nanti anak kita ikut agama istri kita. Ya, kalau kita punya anak yang ngurusin istri kita, diajarin Nasrani, diajarin Yahudi, akhirnya ntar gede jadi agama Yahudi. Jangan. Ya, khawatir. Walaupun kenapa dibolehkan? Karena ayah punya hak lebih kuat dibanding ibu dari segi nasab. Ya, cuma tetap aja ibu kan pengaruh. Orang itu, seorang anak itu lebih bisa dibentuk sama orang tuanya, yang paling banyak membentuk karakter ibunya. Makanya cari istri yang bener, ya, yang cari istri yang ke mall mulu, dugem mulu, anak kita dugem aja ntar, ya. Makanya di antara percakapan iblis itu, ya, sama tentaranya, katanya kalau ingin menghancurkan orang-orang beriman pada Allah, hancurin dulu ibunya, bikin ibunya ninggalin sholat, bikin ibunya gak nutup aurat, bikin ibunya gak pernah zikir sama Allah, ya, hiasi ibu-ibu mereka dengan kenikmatan dunia, demennya dugem, demennya fashion, demennya dunia semuanya, gak pernah bikin agama. Nanti anak-anaknya bakal begitu ngikutin, walaupun bapaknya ustadz, iya. Kenapa? Bapak lebih sering keluar, bener apa enggak? Iya,
Bapak lebih sering keluar, yang lebih sering ketemu anak tuh interaksi dengan anak ibu. Makanya kata Rasulullah, al ummahat madrasatul ula lil aulad. Para ibu itu madrasah pertama untuk anak-anak. Ibunya yang Nabi bilang, bukan bapaknya, ibunya. Nah, cari istri yang benar. Kalau belum benar, Ustaz gimana? Benar ya? Atau cari lagi, cari lagi. Ya jangan, punya kepala kita. Ya. Nah, yang belum kayak Muhtar gini, ya siapa lagi yang belum? Ada yang belum sini? Nah, Erdi ya belum. Nah, itu cari benar doh, Pak. Ya, jangan main asal pilih aja. Gimana kira-kira perempuan? Ya. Kalau bagus agamanya ambil, karena pengaruhnya bukan buat kita doang, buat anak-anak kita antar. Terus kita baru merasa beruntung ketika anak kita, waduh, ternyata di rumah diajarin sholawat, diajarin baca Quran. Kalau emaknya demenin nyanyi aja, anak kita bisa nyanyi doang ntar. Baca Quran gak bisa, itu ya. Penting banget hadirin. Sadar atau nggak sadar itu pengaruh, ya. Karena saya pun ngerasain begitu. Bapak saya lebih sering dakwah keluar, yang ngajarin saya dari kecil ibu saya. Ya, walaupun ibu saya basicnya bukan santri, cuma dia nyatet kalau ngaji sama gurunya, dia saya dibacain. Ini sifat 20 nih dibacain sama dia gitu. Masya Allah tuh ibu pentingnya luar biasa. Ya, jadi yang belum punya istri cari benar-benar seleksi doang. Ya, jangan cuma asal cakep doang. Cakep mah banyak, ya, dan cakep bisa hilang. Makin tua makin hilang cakepnya. Tapi kalau agama, akhlak, ya, kesalehan itu langgeng insya Allah tuh. Apalagi udah cakep, agamanya bagus, duitnya banyak, itu apalagi pilih yang itu dah, ya, gitu dah. Ya, baik. Kemudian kata Allah, "Idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinin wallahu a'lam bishawab." Nanti kita lanjutkan gimana cara nikah supaya halal, ternyata harus ngasih mahar. Nah, ya, ngasih mahar. Nanti insya Allah kita bahas masalah ini. Ada pertanyaan? Ya, Ben. Kalau hewan buruan itu seperti anjing itu kan dia menggigit ya. Kalau seandainya korelasinya dengan yang fikih yang bahwa kalau kita dijilat sama anjing itu kita basuh pakai tanah itu gimana? Ya, jadi gini, di madzhab kita Imam Syafi'i, bagian yang kena gigitan atau liur anjing tersebut, kalau anjing ya, kalau singa atau macan tutul enggak, karena dia suci. Cuma khusus anjing, bagian yang digigit sama anjing kita tuh, kena ludahnya dia, itu nggak boleh dimakan. Nggak boleh dimakan kecuali setelah disucikan, dibersihin dengan cara yang diajarkan oleh dalam fikih. Ya, tapi selain itu yang nggak kena, nggak masalah. Ataupun yang bukan anjing, misalnya kita ngirim macan, ngirim cita, macan tutul, ngirim elang, garuda, itu nggak masalah. Ya, jadi kalau korelasinya sebenarnya itu beda bab. Kalau yang masalah anjing menjilat kita, itu dibersihkan dengan 7 kali basuhan, itu babnya bab najasa. Ya, cuma kalau masalah anjing yang diutus untuk menyerang, nah itu babnya bab syaid, bab berburu. Boleh nggak berburu dengan anjing? Boleh. Nah, cuma ntar ngambungnya gimana korelasinya? Nyambungnya ntar ketika hewan buruan itu terkena najis dari liur anjing kita, gimana? Itu harus dibersihkan. Jangan dimakan kecuali setelah disucikan. Itu caranya seperti itu. Itu madzhab kita. Kalau madzhab Imam Malik, kayaknya dia nggak mengatakan najis tuh. Ya, anjing di liurnya katanya nggak najis. Ya. Apa madzhab mana? Pokoknya ada satu madzhab yang berbeda sama banyak madzhab Malik itu banyak beda sama kita, khusus dalam masalah hewan, hukum hewan, apa yang boleh dimakan, apa yang enggak. Sampai bahkan saya lihat di kalau saya Hasyatul yang ada talibin, sampai monyet aja di madzhab mereka boleh dimakan. Monyet. Oh, itu kalau ada mereka serem juga, monyet boleh dimakan. Ya, kan di kota tuh ada tuh jual otak monyet. Masya Allah ya. Jual darah kobra, empedu kobra, ada tuh di kota tuh. Malam-malam cari ada aja yang jual tuh. Ya, haram itu madzhab kita, nggak boleh. Ya, gitu. Ya, jadi ada korelasi gitu, Ben. Ya, bagaimana setelah buruan itu tertangkap, bagian yang kena najis, madzhab kita nggak boleh. Harus dibersihkan dulu baru boleh. Nah, saya ada lagi? Ya, Pak, silakan. Kalau hewan ketabrak itu gimana ya? Misalnya ada sapi ya, Tabrak. Ya. Bagaimana kalau hewan ketabrak? Boleh nggak dimakan? Lihat, kalau hewan yang ketabrak tadi masih memiliki hayatun mustaqirrah, kehidupan yang kuat, artinya dia masih punya ihsas, punya kekuatan untuk bangun, bergerak, walaupun keliangan-keliangan, itu masih boleh dimakan kalau kita sembelih buru-buru. Tapi kalau sudah tidak ada hayatun mustaqirrah, begitu ketabrak, bro, udah tinggal, gitu-gitu doang tuh. Nah itu udah nggak bisa bangun, terus kita makan nggak boleh. Apalagi udah nggak bangun sama sekali, udah mati, mati. Sayang Ustaz, bikin sop aja, nggak boleh. Ya, itu udah jadi bangke.
Jadi hewan yang boleh dimakan itu syaratnya kalau kita mau makan yang membutuhkan sembelihan harus disembelih dengan cara syariah. Ya, memutuskan ya 3 jaringan, ya, kerongkongan terus buat nafas sama buat makan, buat minum sini. Ya, kalau masih bisa dipotong dalam kondisi hayatun mustaqirah, kehidupan yang masih kuat walaupun tidak sekuat yang normal. Tadi ya saya katakan, artinya kalau misalnya tabrak masih bangun, jalan walaupun lemas nih, habis ketabrak namanya, terus takut daripada mati, kita potong aja, itu masih boleh. Cuma kalau udah nggak bisa apa-apa, kita potong sekali potong nggak boleh. Kayak sama seperti ayam, ya ayam yang mau piara ayam kadang kena penyakit, ayamnya udah ya, dipotong, udah nggak boleh itu karena udah nggak punya kekuatan hidup di situ, ya udah sakit. Jadi gimana dia udah bangke, ya bangke itu gimana nggak boleh dimakan karena najis. Jadi gimana sayang mubazir? Ya nggak mubazir, najis, ya. Kalau kita punya hewan yang makan daging, kayak misalnya miara buaya, kasih buaya. Miara harimau, kasih harimau. Ya. Tapi kalau masih hidup ya kita potong. Ya, kita bisa makan. Begitu. Jelas kira-kira Pak? Ya, ada lagi? Cukup ya? Baik, kita tutup dengan baca Fatihah. Kita mohon Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini semakin membuat kita makin mengenal syariat Nabi kita Muhammad SAW dan makin mengerti bagaimana memilih makanan yang boleh dan tidak boleh, dan kita berharap mudah-mudahan senantiasa kita ditambahkan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala yang membimbing kita makin dekat, makin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan mati dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratil habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pengumuman sebelum doa, insyaallah nanti malam kita mulai lagi qiyamul lail. Ya, qiyamul lail tiap malam Minggu. Jadi isya subuh kan jam 4:30 ya. Jam berapa enaknya? Jam 3 mulai. Kalau jam 3 berarti masih ada jeda setengah jam tuh nunggu subuh. Kalau dulu kita kan ya sahur ya. Kira-kira apa dimundurin 3/4 gitu? Nggak ada sahur. Terakhir nunggu sahur tidur, ya? Ngaji. Kalau mau ngaji boleh, ya. Kalau nggak ngantuk, ngantuk repot juga. Coba kita mulai insyaallah jam 3-an lah, jam 3 gitu ya, atau jam 3 atau jam 3 lewat sedikit. Kita mulai qiyamul lail dengan kegiatan sebagaimana biasa, salat tasbih 4 rakaat, lalu ditutup dengan witir 11 rakaat dengan khatam Quran. Ya, mudah-mudahan Allah bantu kita untuk bisa bangun malam tahajud, ya. Kumpul di sini di masjid, tuh yakin. Kalau saya belum datang atau belum bangun, antum telepon aja tuh sampai bangun. Kadang saya tidur jam 2, jam 2:30 baru bisa tidur, ngikutin si kembar itu. Ya, mau tidur cepat gak bisa. Akhirnya bablas, mau begadang kadang nggak kuat gitu. Ya, maksudnya kalau saya tidur telat mendingan begadang aja kalau saya. Ya, kalau begadang sekalian dah nggak tidur, ntar habis subuh, habis isya baru tidur gitu. Jadi tolong ditelepon, dibantu, ya. Ya, kalau emang saya belum hadir, teleponin man. Kalau perlu mundur telepon, telepon biar bunyi terus teleponnya, biar bangun gitu ya. Dan mudah-mudahan kita semua bisa bertahajud, berqiyamul lail di malam hari. Malam ini insyaallah dimulai sampai selanjutnya. Kita doa bersama-sama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith min 'adzabika nastajir aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.